Baik, selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Bagus. Baik, Pak. Itu yang Bapak senang semuanya. Baik, Pak. Baik-baik saja. Baik, sudah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk itu saya minta satu orang yang pimpin kita dalam doa. Kepada saya punya anak yang paling cakep ini Adrian, saya persilakan. Doa Baik, terima kasih kepada anak Adrian yang sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kita punya kegiatan pada hari ini, untuk itu saya mau periksa dulu kita punya kerapian. Ayo, silakan berdiri anak-anak. Ya, kondisikan kamera anak-anak ini tepat di depan ya, supaya Bapak bisa pantau. Baik, sudah anak-anak. Apakah kalian itu pernah membantu orang tua di rumah? Ayo jawab, pernah atau tidak? Ya, contohnya apa? Coba satu orang sebutkan. Menyapu, Pak. menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, Bersih tempat tidur, piring, apalagi? mencuci piring, Pak. Mencuci Pak. piring. Bagus. Jadi itulah bagian-bagian dari organ gerak pada manusia. Baik, sudah anak-anak. Jadi tema pembelajaran kita pada hari ini, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, organ gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak itu bisa mengidentifikasi apa itu tulang, kemudian apa itu otot. Sedangkan yang kedua, anak-anak itu bisa menyebutkan macam-macam tulang dan macam-macam otot. Yang ketiga, anak-anak itu akan memahami bagaimana cara membuat rangka manusia menggunakan katember. Sedangkan yang berikut, anak-anak itu bisa menemukan ide pokok dari paragraf. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham atau mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke materi? Ada? Oh, tidak ada, berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Iya, Pak. Ya anak-anak, sekarang Bapak minta coba kalian perhatikan gambar yang sudah dibagikan ke grup BA. Bagaimana anak-anak sudah perhatikan? Bagus ya. Setelah kalian amati gambar yang Bapak sudah bagikan di WA group itu, sekarang lakukanlah analisis terhadap gambar yang sudah dibagikan Bapak. Tuliskan gambar pada nomor berapa yang termasuk tulang, kemudian gambar pada nomor berapa yang termasuk otot. Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Bagus. Jadi gambar nomor 1 dan nomor 3 itu merupakan tulang. Sedangkan yang nomor 2 itu merupakan macam-macam otot. Jadi anak-anak, organ gerak manusia ada 2, yaitu tulang dan otot. Kedua organ gerak tersebut saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan. Gerakan yang dihasilkan seperti yang anak-anak berikan contoh tadi. Berjalan, berlari, mencuci piring, menyapu, melompat, dan lain-lain. Jadi alat-alat gerak pada manusia ada 2 macam, yaitu ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dan tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif, artinya tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif.
Sedangkan dari segi bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi tulang pipa, seperti tulang hasta dan tulang tibia. Kemudian ada tulang pipi, seperti tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga ada tulang pendek, jadi tulang-tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Jadi ada 4 macam tulang. Bagus. Ya, selain ada tulang, kemudian ada beberapa macam otot. Ada berapa? Anak Yustin, coba sebutkan ada berapa? Ada berapa otot? Coba perhatikan di gambar. Bapak sudah bagikan di grup itu tadi. Ada berapa? Gambar. Iya, bagus. Ada 3. Ya, Macam-macam ya. otot itu yaitu otot polos, otot lurik, ya. dan otot jantung. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk anak Yustin. Ya, bagus ya, untuk pelajaran hari ini semuanya aktif-aktif. Jadi yang berikut, anak-anak coba perhatikan video yang Bapak berikan. Coba perhatikan WA masing-masing. Ya, Bapak ada bagikan di grup itu. Sudah perhatikan videonya? Bapak sudah bagikan video tentang cara membuat rangka manusia menggunakan cotton bed. Anak Erni tahu cotton bed? Oh, tahu. Pasti seringlah digunakan cotton bed itu. Jadi, sekarang coba anak-anak simak video itu. Saya berikan waktu ya, saya berikan waktu 3 menit untuk kalian itu menyimak video yang ada. Sudah? Kalian sudah menyimak video itu? Ya, bagus. Setelah kalian menyimak video itu, maka kalian akan membuat kerangka manusia itu menggunakan cotton bed seperti yang dicontohkan itu tadi pada video tersebut. Setelah kalian membuatnya, kalian tuliskan tulang-tulang pada kerangka yang kalian buat. Setelah itu kalian sharekan ke Bapak ya, ke WA Bapak, supaya Bapak bisa berikan nilai. Ayo, silakan bekerja. Iya, Pak. Ya, silakan. Anak Vincent, anak Erni. Iya, Pak. Iya, bagus. Tetap memperhatikan kerapian ya. Bagaimana sudah? 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 Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Setelah kalian buat itu, coba kalian foto, kirim ke Bapak punya WA ya. Atau kirim ke
WA group itu? Iya, Pak. Oke, bagus. Iya, Bapak. Aduh, ini yang dibuat oleh anak Vincent ini bagus sekali. Kemudian anak Ernie, Justin. Oh, sudah semua. Bagus kalau begitu. Ya, baik sudah anak-anak. Jadi begitulah cara membuat kerangka manusia menggunakan cotton bed. Lalu yang berikut, Bapak mau membagikan bacaan. Ya, sekarang coba kalian perhatikan BA ya. Bapak akan membagikan bacaan. Kalian sudah lihat? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah? Ya, perhatikan ya. Sudah atau belum? Sudah muncul atau tidak di layar kalian? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah Iya, Bapak. Ya, sekarang kalian bacalah bacaan itu dalam hati. Setelah kalian membacanya, kemudian kalian tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf tersebut. Nanti kalian presentasikan satu-satu ya. Halo, kenapa tidak dijawab? Bagaimana paham atau tidak? Oke. Iya, Pak. Jangan lupa ya, setelah kalian menuliskan ide pokok itu, nanti kalian akan presentasikan satu-satu. Iya, Pak. Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau ada yang sudah, sekarang coba jawablah pertanyaan itu. Untuk paragraf 1, siapa yang bisa tentukan ide pokoknya? Ayo anak Rano, paragraf 1 itu tadi ide pokoknya apa? Ayo dijawab anak Rano. Mungkin ada lagi yang lain. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa menjawab. Di paragraf 1, ayo temukan ide pokoknya. Bapak bagi lagi ya. Coba perhatikan di layar kalian. Dan perhatikan di WA group itu. Kalau ada kendala di WA group, sekarang Bapak akan bagikan ini. Bagaimana anak-anak? Sudah ada di layar kalian? Sudah tampil? Sudah, Bapak. Nah, pastikan baik-baik ya.
siapa yang bisa jawab? Untuk paragraf 1 ide pokoknya apa? Saya, Pak. Ayo, anak Erni, silakan. Saya, Pak. Ya, bagus. Jadi ide pokok pada paragraf 1 itu adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Itu menurut anak Erni. Mungkin ada yang mau menanggapi teman-teman? Sama, Pak. Sama? Ya, bagus semua. Ternyata kalian sudah paham tentang ide pokok dari suatu paragraf. Jadi, ide pokok paragraf itu terdapat pada awal kalimat dan akhir kalimat. Selain itu juga terletak antara akhir kalimat dan awal kalimat atau di tengah. Sedangkan untuk paragraf 2, ayo siapa yang bisa menjawab? Ide pokoknya apa? Ya, anak Justin, silahkan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Pintar. Tepuk tangan untuk anak Justin. Ya, siapa lagi? Mungkin ada jawaban yang lain? Mungkin ada atau sama? Pak. Sama atau tidak? sama, Pak. Jadi, ide pokok pada paragraf kedua adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Kemudian, coba perhatikan ide pokok pada paragraf ketiga ya. Oh, ya sudah 30 menit. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, anak Sri, silakan. Anak Sri, silakan. Ide pokoknya apa pada paragraf ketiga? Nah, itu, Pak. Otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja, Pak. Betul. Tepuk tangan dulu untuk anak Sri. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain atau bagaimana? Ya, jadi ide pokok pada paragraf ketiga itu adalah otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan-gerakan manusia tidak disengaja. Ya, sekarang coba tentukan ide pokok pada paragraf keempat. Aduh, dari tadi yang jawab itu anak perempuan semua. Anak laki-lakinya mana ini? Masa dikalahkan sama anak-anak cewek. Dari tadi yang jawab itu hanya anak-anak cewek saja. Ayo, nyong-nyong ini. Nyong-nyong silahkan jawab. Untuk pada paragraf ketiga ide pokoknya apa? Ya, anak Vincent dulu. Anak Vincent dari tadi diam melulu. Ayo anak Vincent, silakan jawab anak Vincent. Anak Vincent. Ya, selain anak Vincent mungkin ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberi dukungan. Ya, jadi otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Ya, tepuk tangan. Kemudian ada paragraf kelima ya. Kita perhatikan ini ada paragraf kelima. Siapa yang bisa tentukan ide pokoknya? Saya, Pak.
Ya, Pak Rano, silakan. Fungsi lain dari otot adalah mempertahankan postur tubuh, Pak. Iya, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Tepuk tangan dulu untuk anak Rano. Kemudian ada paragraf kelima ini. Ayo, siapa yang bisa tentukan ide pokoknya? Saya, Bapak. Ya, silakan anak Sri yang baik hati. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan tubuh, Pak. Iya, bagus sekali. Ternyata saya punya anak-anak ini sudah paham semua tentang ide pokok. Jadi ide pokok pada paragraf ke-6 ini, sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Baik sudah anak-anak, setelah kalian menentukan ide pokok pada bacaan ini, kemudian Bapak akan membagikan gambar di grup WA ya. Ya, coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar otot. Coba perhatikan di WA ya. Kalian sudah amati gambarnya? Halo, anak-anak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. bagus. Sudah, Pak. Sudah. Ya, setelah kalian amati gambar itu, sekarang kalian coba kembangkan dari gambar tersebut, kembangkan menjadi 3 paragraf. Di situ ada tentang otot polos, otot lurik, kemudian otot jantung. Sekarang kalian kembangkan itu menjadi 3 paragraf. Setelah kalian tuliskan di buku, nanti baca satu-satu ya. Ada yang sudah atau belum? Masih kerja, Pak. Ya, silahkan. Ayo, silakan. Ada yang sudah? Ya, siapa yang bisa mempresentasikan? Iya, bagus sekali. Untuk anak Erni, mungkin ada tanggapan dari anak-anak yang lain? Atau anak Erni, silakan baca lagi hasil tulisannya itu. Iya, Pak. Iya, bagus. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Iya. Ya, jadi pertanyaannya anak Erni, ada pertanyaan dari anak Rano itu. Apa fungsi dari otot polos? Ayo, silakan dijawab. Iya, bagus sekali. Kemudian, paragraf yang kedua.
kedua mungkin ada yang sudah selesai. Iya, bagus sekali. Jadi fungsi otot adalah sebagai berikut. Fungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi berperan penting dalam sirkulasi darah. Sedangkan otot jantung itu berfungsi memompa darah, dan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya baik, sudah anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Maka pertanyaan dari Bapak mungkin ada yang belum dipahami, silakan bertanya anak-anak. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Jadi itulah beberapa materi kita pada hari ini. Yang pertama tadi, macam-macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sedangkan tulang itu tadi terdiri atas tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kemudian ide pokok, kalian tadi sudah menjawab dan mengembangkan ide pokok dengan baik. Baik, sudah anak, karena anak sudah aktif sekali kegiatan pada hari ini, maka ada tugas juga ya buat kalian. Tugasnya, coba perhatikan gambar kerangka pada manusia yang ada di internet. Setelah itu, kalian tuliskan nomor masing-masingnya, kemudian tunjukkan itu melalui foto di grup BA. Bapak tunggu ya. Ya, Pak. Baik, sudah anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Karena itu kita tutup dengan doa dan silakan kepada anak Erni. Ayo anak Erni, dalam doa. Iya, doa. Mari kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagus, terima kasih untuk anak Erni. Jadi jangan lupa ya kerjakan tugas itu tadi. Kemudian jagalah kesehatan. Patuhilah protokol kesehatan dengan tetap pakai masker. Kalau kalian keluar rumah itu jangan lupa untuk selalu pakai masker. Baik, sudah, nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya ya. Oke, kalau begitu Bapak akan mengakhiri kegiatan ini. Bapak keluar dulu ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, tetap pakai masker itu tadi. Selamat siang. Iya, Pak. Terima Iya, kasih. Pak. Iya, Pak.